Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi berjumpa ya ini. Mudah-mudahan tidak bosan. Saya Mas Ongki dari Atma Jaya Motor. Showroom saya ini ada di Jalan Kodja nomor 1 Desa Tegalweru, Kabupaten Malang. Ya agak masuk tempatnya, masuk dikit lah. Saya cari tempat yang agak luas soalnya. Ini adalah Starlet. Kali ini saya ini mau mengedukasi. Jadi kita sama-sama belajar, teman-teman juga belajar, saya ini juga belajar. Nanti kalau para suhu-suhu yang lebih detail, monggo, kalau saya kurang ditambahi di kolom deskripsinya. Kolom komentarnya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang nostalgia dengan Starlet, bisa ditambahkan. Oke. Ini adalah Toyota Starlet. Ini kebetulan punya saya ini kapsul ya. Ini kapsul generasi pertama tahun 91. Jadi di Starlet ini yang tahun 90 itu setahu saya sudah ada kapsul itu mulai tahun 90 sampai 95 model seperti ini. Kalau 96 sudah ada di sini turbo look. Turbo look itu bukan turbo, jadi turbo look itu dilihat. Jadi kelihatan seperti turbo tapi tidak turbo. Kalau ini 90 sampai 95 model seperti ini. Tapi yang di tahun 90, 91, 92 kayaknya tipenya tidak ada SEG. Kalau saya 94 sudah sering saya punya SEG. Tidak tahu kalau di tahun ini ada. Untuk yang tipe yang GT saya tidak mau bahas itu karena itu sudah masuk ke ranah hobi. Nah, yang Starlet ada yang GT, ada Starlet yang diesel 1000 cc kalau tidak salah. Yang Starlet diesel ada, Starlet GT ada. Itu tidak mau saya bahas karena itu sudah rare, sudah langka. Itu barang hobi. Kita barang pasar saja ya, saya bahas ya. Jadi yang saya tahu Starlet itu ada tipe 10 XL, ada 13 SE dan 13 SE Limited. Terus ada yang SEG itu setahu saya tahun 94 95. Saya ngomong ini berdasarkan pengalaman saya karena saya juga punya Starlet itu tidak 1-2 kali. Saya punya mobil seperti ini sudah puluhan kali. Jadi saya punya ini tahun 91 ya. Jadi dia ada SL 1000 cc, 13 SE, 13 SE, SE itu kocone ontelan. Nah, ini 13 SE. Ada yang 13 SE Limited kocone power window. Tidak tahu ada beda-beda di detail apa, saya kurang tahu. Ayo kita bahas ya. Kita sambil jalan saja. Model ini kapsul. Mobil ini perlu diketahui teman-teman, ini sudah masuk ranah mobil dalam daftar pencarian, bukan DPO ya. Mobil dalam daftar pencarian Motuba yang sudah masuk ranah semi-semi hobi. Jadi ini Starlet ini kalau tidak salah klubnya sudah sangat kuat. Starleters topo jenenge. Starlet itu klubnya kuat. Jadi teman-teman di Jawa saya nggak tahu kalau di luar Jawa. Di Jawa ini klubnya kuat banget. Muter mas. Ini bodinya ya seperti di foto ini, seperti di video ini. Mobil ini tidak ada yang perlu. Kalau bodi saya tidak menemukan cacat. Kalau ada sedan-sedan tua itu kan di sini kadang cacatnya. Ini enggak, Starlet saya jarang menemukan. Ya pernah saya punya Starlet, kacanya depan ini silernya keropos saya pernah punya. Tapi jarang, itu sangat jarang. Beda dengan kompetitornya, ini jarang. Kenapa mobil ini masuk daftar pencarian? Karena dia discontinue, disproduksi. Jadi saya pernah dapat paling mudah 97 atau 98 saya lupa. Saya pernah dapat itu. Setelah itu kayaknya nggak ada. Toyota ya apa jari arek-arek ini Mbak Yaris, tapi ya saya kurang setuju juga. Beda lah ini sama Yaris beda. Modelnya seperti ini. Nah, ini lampu belakang. Ini kalau tidak salah, ini dia juga lampu. Ini kok disepet sama pemilik sebelum saya. Ini harusnya ini ada kayak lampunya gitu. Apa? Kayak Mika gini. Nah, seperti itu ya. Terus ini lampu atret apa nggak usah saya bahas sama. Hati-hati teman-teman kalau Starlet seperti ini, barang-barang aksesoris seperti ini mahal. Mahal spare part aksesorisnya karena dia sudah agak langka. Nah, ini tapi Toyota itu gampang kok. Tapi ya ini kalau orinya relatif mahal mobil ini. KKC. Cara lihatnya bodi samping sama velgnya ini dia pakai ring 14 kalau nggak salah ini. Dia ring 14, bautnya 4 biji PCD 100. Tapi ini bukan velg bawaan, ini aftermarket. Nah, untuk yang tipe SE biasa ini dia kacanya ontelan. Kacanya ontelan seperti ini. Aku tak buka mesin ya. Kita jalan ke mesin dulu. Jadi bodi tidak ada yang perlu saya jelaskan yang terlalu banyak. Ya seperti itu bodinya.
Teman-teman sudah lihat sendiri bodinya seperti itu. Dibuka, ganjelin dia. Oh iki. Nah, ini insya Allah mobil ini tidak pernah nabrak. Yang penting itu. Kalau mobil tua gini kadang-kadang pojok-pojokan gini pernah keserempet dikit-dikit nggak masalah. Karena beda mobil tua dengan mobil baru itu. Ini kondisi mobil ini saya bilang bagus cukupan. Jadi tidak istimewa banget tidak. Ini bagus cukupan. Rata-rata yang di masyarakat mobilnya seperti ini, bagus cukupan, yang penting tidak jelek. Nah, ini mesin ini sama dengan mesinnya Corolla SE. Dia berkode mesin 2E. Jadi yang SE, Starlet tipe SE itu kode mesinnya 2E. Jadi twin cam yang tidak twin cam ya, apa Corolla SE itu ada yang 87 saya pernah bikin reviewnya itu mesinnya 2E 1300. Kemudian Corolla yang 1300 juga ada. Modelnya kayak twin cam itu jadi mesin ini mulai 86 kalau jelas sudah ada. 86 atau 8 ya 86 Corolla itu mesinnya 2E. Terus Corolla diteruskan ke sampai twin cam sampai ini. Mesinnya sama 2E. Tapi kan twin cam itu ada yang 1600, banyak yang 1600. Corolla SE sini. Kok apa ya? Kalau yang 89 90 Corolla itu kalau twin cam itu kan nama mesinnya ya, dia 2 noken as, twin cam. Cam itu noken as. Bahasanya orang sini. Ini single cam, jadi nokennya 1, noken asnya 1 ya. Ini buat jenenge apa pokoknya. 12 valve, mesinnya 2E. Mesin ini sangat bandel lah. Ini yang membuat Starlet dia bandel. Sayang yang tipe ini dia tidak power steering. Jadi yang power steering kalau tidak salah mulai 94, dia sudah ada power steering. Tapi kalau teman-teman mau membelikan power steering itu gampang. Itu plug and play. Sama belikan second ataupun baru itu banyak di online ya, biayanya sekitar mendekati 3 juta. Kurang lebihnya di situ tinggal pasang plug. Nggak perlu ngobo-ngobo. Ada. Banyak itu. Banyak yang juga saya sering dapat seperti Diobo power steering. Terus mobil tua lah seperti ini loh. Ini water tabungnya washer sama ini saya pernah cari, ini mahal ini. Tabung air ini. Mahal dan nggak ada, agak sulit. Nah, jadi kadang mobil tua tuh aksesoris kecil-kecilnya itu lumayan, carinya agak sulit. Kalau lampu ya seperti ini. Starlet itu mulai 89 lampunya sudah seperti ini, sudah miring. Yang kotak Starlet Starco itu ya kotak miring. Mobil ini gini, jadi secara kualitas dia sangat bagus. Bahannya mesin ini jos. Remnya oke, kaki-kakinya juga bandel, tapi rodok kial karena dia pendek. Tapi oke. Jadi ini city car di zaman itu luar biasa sudah. Jadi jangan disamakan city car sekarang, city car di zaman dulu jos seperti ini. Mesin ini irit bisa menempuh 1 liternya 12 kilo. Kalau normal, jadi businya sampai normal, tidak ada yang mati, pembakaran normal, bahan karburator sama normal bisa 12 kilo. Bahkan lebih. Jangan diomong kalau tidak normal, kalau ada yang boros itu berarti tidak normal. Remnya enak, blower remnya enak. Jarang mobil ini saya menemukan Starlet mogok atau overheat. Radiatornya sudah besar. Jadi di zaman tahun ini kendaraan yang jarang overheat itu ya Starlet ini termasuk salah satunya. Radiatornya besar. Saya tidak menemukan kelemahan di segi mesin. Nah, kelemahan mobil tua AC. AC-nya kalau di AC kadang gandol, kurang enak di gas. Itu. Terus listrik, ya kabel ada jember-jemberan 1 2 itu saya pikir wajar lah. Kalau mobil baru jangan, mobil seperti ini wajar. Terus suplai bahan bakar dia oke, tarikannya oke. Jadi dengan twin cam mesin sedan itu ataupun apa paling enak ini karena dia mesinnya 2E tapi kan modelnya kecil, jadi tarikannya bisa lincah. Pajaknya ya 1 jutaan. Ya Dek ya, 1 jutaan ya. Pajaknya 1 jutaan mobil ini di Jawa Timur. Harga jual mobil ini tinggi loh. Dan teman-teman kalau mau investasi Starlet itu tidak salah. Mobil ini semakin tahun semakin tinggi. Jadi mobil itu kalau dia banyak yang hobi, harganya akan semakin tinggi. Semakin tua semakin bagus harganya. Dengan catatan bagus. Jadi kalau nggak mau kena penurunan harga ya ini. Nggak mau gengsi, nggak mau ngutang. Nah itu penting, nggak mau gengsi, nggak utang. Utang itu juga menjerat soalnya. Itu cari semampunya teman-teman juga. Itu kenapa saya bermain mobil tua itu, yaitu untuk teman-teman yang nggak mau beresiko hutang. Maksudnya ya hutang, beli mobil kurang gitu loh. Itu kan lebih baik ambil yang secukupnya, yang penting masih bagus. Tambah body bagasi.
dari belakang seperti ini, dia juga sudah ada apa ini? Kok lopok rek? Ini cover ini. Nah ini bagasi lah, pasang sih. Nah ini bagasi. Ini kok bagasi? Ini wiper belakang. Ngomong kok tak ulak-walik keliru. Wiper belakang dibuka. Nah ini masih bisa menyangga dengan baik hidroliknya. Tapi kalau sudah rusak ya tidak masalah, beli juga tidak mahal. Mobil ini sudah repaint ya teman-teman. Ada yang ori ada, tapi agak sulit cari ini. Nah ini, ini bagasinya. Kalau sama lihat, yang penting di bawahnya tidak lubang. Aduh, kalau lubang juga tidak apa-apa. Sebenarnya nggak parah, tapi kalau bisa janganlah. Seperti itu, cari yang interiornya bagus. Jadi setelah kita lihat bodi, mesin, interior, baru kita nyoba jalan. Jadi yang perlu diprioritaskan adalah bodi sama interior. Terus kemudian mesin, baru pajak, masalah pajak, memajak dan sebagainya. Jadi ayo kita lihat interiornya mas. Nah, ayo kita ke arah interior ya. Nah, masuk. Aku rotok ndingkluk nih masuk. Lah. Ini interiornya teman-teman. Interiornya biasa, tidak ada yang perlu istimewa, biasa, dashboard seperti ini. Nah, ini untuk orang yang tinggi saya 170. Ini kalau naik ini kurang nyaman. Tapi ya nggak apa-apa. AC ada, tapi kelemahannya tadi kalau mobil tua tuh di AC kadang gandol. Tapi ini nggak begitu penting, yang penting interior tadi. Ini tahun 91 pajaknya 738.000 BKP-nya di Jawa Timur. Dashboard biasa. Nah ini jok, kalau teman-teman pokoknya joknya harus bagus. Kalau lihat mobil tuh joknya bagus. Bagus tuh jok itu yang tidak backlit, jadi original tuh bagus. Door trim itu harus sama lihat bagus nek. Kalau door trim itu nek rusak ya tembel-tembelannya angel mas, pasti sulit. Jadi kalau yang SE power window, tapi kalau mobil tua SE limited sama yang di limited power window enggak, power window saya pikir enggak perlu kita perdebatkan. Karena apa? Mobil di tahun ini kalau power window itu kadang-kadang nganyelno mas, nganyelno ku piye? Greget nih sering trouble. Berarti kenapa mobil tua seperti ini jarang trouble? Karena dia minim elektronik, itu yang penting. Kemudian belakang. Aduh, sempit, di dalamnya sempit banget. Untuk ukuran saya, belakang tadi tak bahas sudah. Ini jok belakang ini hanyalah untuk orang dengan ukuran badan yang sama dengan agak gemuk dikit gitu wis kurang enak. Oke, sudah. Sekarang kita ayo coba test drive. Kita nyoba Starlet. Nah, mobil tua Motuba yang sekarang digandrungi banyak orang. Jadi mobil ini harganya loh teman-teman, bagus loh. Dari dulu sampai sekarang mobilnya nggak turun harganya, itu ya ini termasuk salah satunya. Ini Verosa TAF GT itu relatif naik malahan. Rocky itu juga naik, mobil tua yang rare, yang dicari orang, yang disproduksi itu relatif harganya sangat bertahan. Jangan disamakan dengan mobil sekarang. Rasa mengendara Starlet seperti ini, ada tetap bunyi geledakan dikit-dikit, itu pasti ada karena kan faktor umur tidak bisa kita hindari. Kemudian harus dirawat, tapi murah kok, ngerawat mobil ini murah, jangan khawatir. Kalau di AC, kalau dipakai di tanjakan kurang, jadi dia gandol. Ngomong BBM, irit bisa 110 ke atas, bisa 112 dengan catatan pengapian dan suplai bahan bakar kendaraan Anda normal. Di jalan datar itu ya, saya ngomong segitu. Kalau di tanjakan itu ya nggak ada mobil irit itu. Mobil ini ringkas, parkir juga ringkas. Kelemahannya ini yang tidak power steering, itu kalau yang pakai mbak-mbak, emak-emak lah, the power of emak-emak, kalau tidak power steering dia relatif berat jika melakukan parkir di jalan yang sempit. Tapi kalau datar, mudah-mudahan saman sepakat dengan saya. Kalau kita jalan datar gini ya, saya suka mobil tidak power steering. Jadi nggak gleor-gleor gitu loh kalau mobil tua itu. Kalau mobil yang tidak power steering itu, kalau kita posisi jalan itu lebih enak.
enak yang tidak power steering, alami, ada beban. Tapi kalau posisi parkir memang enak mobil power steering. Itu kekurangan lagi ini namanya apa? Dengkul popo ini natap. Kalau untuk orang agak tinggi ini natap ini dashboard yang tengah ini. Ini malah kalah dengan Starlet yang kotak yang lama. Itu dia malah lebih luas karena dashboardnya tinggi sini. Dan Starlet yang balai iki sing jenis kapsul ini natap ini. Jadi kalau orangnya agak tinggi kurang recommended karena dengkul apa iki jenenge iki. Wah, bahasa Indonesia apa itu? Apa iki jenenge, Dek? Oh, lutut. Ya, lutut ini iya sih ben aku pas TK ki ono kepala, pundak, lutut, kaki iku ya. Iki lutut ya, bener. Iki adik sing nyuting iki sampai aku laras jeneng iki dengkul lutut. Nah, lututnya natap. Nah, kalau kita putar posisi seperti ini juga ndak berat. Yang ini kan putarnya sambil jalan. Tapi kalau pas di gang sama masukkan ke dalam rumah sama di dalam gang, cak, itu dia berat. Nah, mobil ini tarikannya jos. Jadi karena apa? Dia mesinnya sama dengan yang lain, yang sama Corolla, sama mesin ini, tapi kok tarikannya lebih jos ini karena bodinya kecil. Nah, dia juga lebih irit karena juga bebannya lebih sedikit. Nah, kurang lebihnya dari test drive seperti itu. Saya membanggakan Starlet ini adalah bandel dan lincah, itu aja. Kalau segi akomodasi kurang interiornya kurang lapang. Nah, seperti itu ya. Ayo kita kembali ke tempat asal, ke showroom. Nah, ini habis nyoba mobil ini ternyata kesimpulannya apa ya teman-teman? Kesimpulannya interiornya sempit. Oh, tadi saya lupa, ini sudah electric mirror ya. Apa? Electric mirror. Tapi kalau teman-teman lihat electric mirrornya fungsi atau enggak fungsi jangan dipermasalahkan karena itu barang mobil tua. Elektrik itu kadang-kadang ya seperti itu. Yang penting bagus mobilnya. Rasa berkendara nih enak, mobilnya lincah. Nggak kalah sama apa? Yaris. Dia lincah, mesinnya bandel, perawatan murah, mudah. Itu yang paling penting. Jadi perawatan murah, mudah. Pajak murah. Terus kalau mau beli seperti ini tidak ngutang. Jadi ya apa ya? Saya tuh suka pembelian mobil secara cash. Pokoknya nggak ngutang ngono loh. Nah, dicukup-cukupan sesuai dengan kapasitas danane. Jadi mobil di bawah 50 juta itu di tahun 90-an tidak jelek kok. Kualitasnya mobil tahun-tahun ini lebih bagus dari sekarang. Kalau secara kualitas bahan bodi atau mesin, tapi ya karena umur itu aja. Kalau dirawat dengan baik tidak akan mogok itu. Yang penting dirawat. Baruan ada dirawat ya mogok sama aja. Untuk Starlet jangan khawatir, perawatan mudah, murah, itu yang penting. Terus teman Anda akan banyak karena dia ada klub yang sangat kuat. Jadi salam hormat saya untuk para teman-teman yang klub Starlet Nusantara Indonesia. Oke, saya pikir seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tidak banyak salah tadi ya. Kalau ada kekurangan silakan ditambahi di kolom komentar. Kalau Anda punya pengalaman yang mengasihkan di Starlet silahkan ditambahi. Ini juga dagangan saya, mobil ini kalau kondisi seperti ini pasarannya juga sekarang sekitar 40 jutaan. Tapi jangan khawatir, mobil seperti ini harganya insya Allah bertahan dan jarang mobil seperti ini turun. Jadi dia relatif lebih bertahan. Kalau yang kurang baik ya bisa di bawahnya. Kalau yang lebih baik dari ini juga bisa di atasnya. Jadi tergantung kondisi situasi barang. Ini harga di Jawa Timur, Kota Malang. Nggak tahu kalau saya di daerah luar pulau sana atau di DKI di mana. Jadi mobil tua nomor satu adalah kondisi. Jangan membandingkan harga sana dulu, tapi kondisi. Seperti itu. Jadi murah, baik, itu saya pikir kok ya sesuatu yang ya ada sih tapi kurang lah. Sulit. Carilah barang dulu, baru sama ngomong harga. Saya juga kalau beli mobilnya orang gitu kok. Barangnya mana dulu aku nu. Murah, gak masuk, tak suruh balik pulang orangnya. Karena ya gak masuk. Jadi saya menjaga seperti itu. Nomor satu kondisi barang. Oke, saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Semuanya sehat, itu penting. Semuanya sehat. Jaga pikiran dan hati kita untuk selalu bersih. Tidak iri dengan tetangga kita, tidak iri dengan teman dan orang di sekitar kita. Jadilah diri kita sendiri, berbuat baik terhadap orang lain, itu penting. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe,
Ini showroom saya di sini. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.